Halo kawan semua, balik lagi di channel Santi Melody. Untuk pick card reading kali ini mau bikin temanya adalah situasi kamu saat ini, kemudian obstacle atau mungkin halangan hambatan yang kamu hadapin kemungkinan saat ini, dan kemudian bagaimana cara untuk atau mungkin ambil pelajarannya. Oke, di depan ada 3 deck, boleh dipilih dengan intuisinya kalian. Pikirkan dulu saat ini situasi yang kamu hadapin mungkin atau kesulitan yang kamu hadapin, ingin tahu pelajaran yang perlu kamu ambil itu apa, atau ambil keputusannya bagaimana. Ya, di depan ada 3 deck, silakan pilih dari deck yang pertama, deck kedua, dan deck ketiga. Pilih deck mana yang paling pertama menarik perhatiannya kamu. Oke, kalau misalnya sudah milih, kita langsung mulai dari deck yang pertama. Deck ini hanya untuk membantu kawan kan men-tapping pilihannya kamu, tapi untuk setiap pilihan tetap saya akan menggunakan 3 kartu ini sebagai bantuan. Dalam men-tapping energinya kalian ya, dalam men-tapping ya jawabannya kalian ya. Saya atensikan readingan ini resonates dengan situasi kawan-kawan. Tapi kembali lagi bahwa ini adalah readingan general, jadi kalau situasinya mungkin tidak terlalu resonates, jangan terlalu diambil pusing ya. Ambil pesan yang bermanfaat saja untuk kawan-kawan semua. Oke, sebelumnya kita tarik dulu kartu untuk situasi kamu saat ini. Untuk situasi kawan-kawan yang memilih kartu deck ya, kita lihat situasi kamu saat ini dalam situasi yang seperti apa. Oke. Baik, saya lihat kawan-kawan yang memilih pile yang pertama ini adalah mungkin saat ini kamu dalam situasi yang kayak ada dihadapkan 2 pilihan. Kamu udah ada bikin rencana, tetapi apa yang kamu rencanakan itu kayaknya nggak berjalan dengan lancar, sehingga di depan ini kamu harus merubah haluannya, kamu harus mengganti rencananya kamu, dan ini yang bikin kamu jadi bingung apakah kamu harus ngelanjutin atau tidak, karena ada banyak kekhawatiran atau ketakutan di dalam dirinya kamu bahwa planningnya kamu ini nggak berjalan. Terus ada juga yang kamu merasa bahwa ketakutan kamu ini justru malah menjadi kenyataan. Ibaratnya kayak gitu. Ini situasinya kamu saat ini, ya, kamu dalam situasi kebingungan, terus kemudian khawatir bahwa rencananya kamu tidak berjalan lancar, dan kemudian kamu bingung untuk menentukan apakah terus berjalan ataukah mengganti haluan. Oke, kita lihat yang hambatan yang kamu hadapin saat ini itu apa sebenarnya sih? Apa sih yang bikin situasi kamu seperti ini gitu? Hambatannya apa? Hambatan apa yang menyebabkan situasi kamu seperti ini ya? What make this situations? What things that makes you feeling these situations? Oke, yang saya lihat di sini adalah the devil. The devil itu biasa ditandakan sebagai godaan atau gangguannya. Yang pertama, kamu nggak fokus dengan apa yang kamu lakukan, sehingga mestinya kamu pikir hal ini berjalan lancar sesuai dengan keinginan kamu, tetapi karena kamu diganggu dengan maksudnya ada hal yang bikin kamu nggak fokus, akhirnya kamu terpaksa atau dipaksa untuk mengganti haluannya kamu. Dan pada saat kamu sedang merencanakan untuk mengganti haluannya kamu dihadapkan lagi suatu pikiran atau ketakutan yang bikin kamu ngerasa jalanin atau enggak, terusin atau tidak. Contohnya misalnya gimana? Misalnya kalau situasi ini adalah situasi pekerjaannya kamu, karena ini adalah general reading ya, dia bisa dipakai di area percintaannya kamu atau area pekerjaannya kamu ya, apapun yang saat ini pada saat kamu menyimak video ini mengganggu pikirannya kamu. Misalnya dalam contoh situasi pekerjaannya kamu, misalnya kamu ada rencana untuk bikin suatu pekerjaan atau menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi karena kamu mungkin nggak fokus sama pekerjaan ini, kamu mungkin lagi ngetik-ngetik kerjaan, tiba-tiba diganggu sama SMS, sehingga kamu balas-balas SMS, balas-balas ngobrol sama itu, akhirnya sekian jam berlalu kerjaan kamu belum selesai.
Nah, karena kerjaan kamu belum selesai, rencananya kamu sebenarnya ngetik laporannya mungkin 15 lembar, tapi karena kamu waktunya kepake nggak fokus, akhirnya kamu dipaksa mengganti laporan kamu jadi 3 lembar aja. Jadi kamu jadi terkesan asal-asalan. Ibaratnya kayak gitu. Tapi pada saat menyadari kamu ketikannya asal-asalan, kamu menyadari bahwa 3 lembar laporannya kamu itu tidak menyampaikan apa yang ingin kamu sampaikan. Sehingga kamu berencana ingin rubah lagi, tapi waktunya nggak cukup, timingnya nggak cukup. Ibaratnya kayak gitu. Dan ini juga terjadi juga dikarenakan ada banyak pertentangan dengan dirinya kamu sendiri. Pertentangan maksudnya apa? Kamu ada kepinginnya melakukan pekerjaan tapi ada nggak fokus, bertentangan sama dirinya kamu, ibaratnya kayak gitu. Terus kemudian timingnya juga sedikit, waktu yang diberikan kepada kamu sedikit karena kamu kebanyakan pakai di hal-hal yang tidak kamu fokuskan. Kalau misalnya dalam area percintaan ya, misalnya contoh kamu ada perencanaan apa dengan pasangan kamu, entah mungkin kamu mau ngajak dia liburan bersama ya, ada dari awal udah diomongin nih, berarti ada perencanaan kamu pingin begini, berarti kayak gitu. Terus tapi ada kekhawatirannya kamu misalnya di dalam pikirannya kamu, entah karena liburannya tersebut atau kamu mungkin berencana untuk melamar pasangannya kamu, tapi kamu khawatir mungkin orang tuanya gak setuju atau segala macam bla bla bla. Terus kemudian ada hal yang mengganggu pikiran kamu yang membuat kamu gak fokus sama masalahnya kamu. Misalnya contoh kamu mau ngajak dia jalan-jalan, masalah yang harus kamu pikirkan adalah mestinya misalnya lokasi jalan-jalannya, tempat untuk nyewa tempat tinggalnya, bermalamnya di mana apa segala macam. Terus hari pertama liburan tuh mau kemana jalurnya, itu yang harus kamu pikirkan. Tetapi mungkin pada saat kamu sedang merencanakan hal ini semua, tiba-tiba kamu ada hal yang lebih mengganggu perhatiannya kamu. Misalnya kamu ada keinginan untuk jalan-jalan ke negara ini, kamu mestinya contohnya kamu mau ke Jogja, ajak pasangan kamu ke Jogja, tapi begitu browsing jalan-jalan ke Jogja, kamu tiba-tiba dimunculin iklan India misalnya, terus kamu klik situs India, terus kamu lihat ya, kamu jadi hilang fokus dari apa perencanaannya kamu, ibaratnya kayak gitu. Nah, terus kemudian juga ada pertentangan di dalam dirinya kamu, mungkin budgetnya kamu, ya ibaratnya seperti itu. Jadi kamu kepinginnya begini, tapi kamu pingin nyisain budgetnya kamu untuk jalan-jalannya kamu pribadi. Terus timingnya kamu nggak cukup, waktunya kamu nggak cukup. Mungkin kamu bisa liburan, pasangan kamu nggak bisa liburan sebanyaknya kamu, ibaratnya kayak gitu. Dan ini yang membuat kamu dipaksa membuat atau merubah perencanaannya kamu, mengganti atau merubah rencana awalnya kamu, sehingga saat ini kamu ngerasa sedikit cukup kelabakan. Terus kita lihat untuk the lessons atau mungkin bagaimana cara menghandle situasi ini ya. Bagaimana handle situasi ini, kartu sarannya, dan kemudian apa ada lessons-nya ya. Oke. Di sini ada Knight of Cups ya. Knight of Cups sarannya sebenarnya adalah go with the flow aja, ikutin arus aja. Hal yang bisa bikin kamu ngerasa kayaknya bikin kamu kelabakan karena harus merubah perencanaan, karena kamu masih stick pada planningnya kamu masih stick pada perencanaan kamu yang awal, dan ini yang bikin kamu bimbang, jadinya harus membuat keputusan yang A yang B. Sarannya untuk kamu adalah di sini yang di depan matanya kamu apa, pilihannya itu aja yang diambil, ibaratnya kayak gitu. Pilihan yang pertama itu dilepasin, learn how to let go, belajar untuk melepaskan, learn how to let go. Terus kemudian ngikutin apa ya, intinya apa yang di depan matanya kamu, ketemunya apa ya itu aja yang dijalani, itu aja yang dilakuin ya. Balik lagi ke contoh yang awal, misalnya kamu fokus di bidang pekerjaan, kalau misalnya energi pekerjaannya kamu nih misalnya, kalau memang laporan pekerjaannya kamu cuma 3 lembar aja, ya udah kamu fokus sama yang 3 lembar tersebut, ambil rangkuman yang 3 lembar tersebut. Jadi nggak usah terlalu banyak basa-basi bikin sampai 15 lembar, karena rencananya kamu mau bikin 15 lembar nggak jadi, kamu cuma bisa bikin 3 lembar dalam waktu yang dekat, waktu yang singkat ya. Dari 3 lembar ini kamu rangkum aja
inti poin yang 3 lembar ini apa, yang 15 lembar yang inti poinnya itu dibuang aja, nggak usah dimasukkan dalam planning ini, ibaratnya seperti itu. Kalau misalnya dalam perencanaan kamu sama pasangan kamu atau energi percintaannya kamu, hal yang mengganggu fokusnya kamu, misalnya tiba-tiba lagi rencanain perjalanan ke Jogja terus ada lihat yang ke India, ibaratnya kayak gitu, ya ikutin flow-nya kamu, hitung budgetnya kamu. Kalau memang diizinkan atau mungkin disetujui untuk jalan-jalan ke India, ya udah pergi aja ke India, ibaratnya gitu. Jadi sesuai dengan budget yang kamu punya, ibaratnya. Kalau memang budgetnya nggak punya, harus balik lagi ke Jogja, ya balik lagi ke Jogja, ibaratnya gitu. Jadi nggak usah terlalu banyak mikir, malahan nyulitin kamu sendiri, karena yang bikin kamu bimbang di sini, situasi kamu saat ini bingung memilih di antara dua keputusan itu dikarenakan kamu masih stick pada rencana awalnya kamu gitu. Kemauannya kamu memeluk gunung tapi tangan nggak sampai, ibaratnya gitu. Peluknya apa ya, pohon aja yang sampai aja, ibaratnya kayak gitu ya. Ini readingan untuk kawan-kawan yang memilih file yang pertama, cukup menarik ya guys. Ya, terima kasih sudah menyimak di readingan ini. Kita jumpa lagi di readingan berikutnya. Readingan saya ini timeless ya guys, tidak ada batas waktu. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke teman-teman yang memilih file yang kedua. Oke, kita klarifikasi dulu atau kita clearkan dulu energi kartu ini dengan sedikit mensage kartu ini dulu ya. Untuk kawan-kawan kalau misalnya tidak mau menunggu atau mungkin pingin langsung loncat ke readingannya, nanti boleh simak di timestampnya ya. Saya mungkin akan taruh di box keterangan di bawah. Baik, kita lihat untuk kawan-kawan yang memilih file yang kedua. Kita lihat situasi kawan-kawan saat ini. Situasi kamu saat ini dalam situasi yang bagaimana? Oke, untuk kawan-kawan situasi yang kedua, situasi kamu untuk kawan-kawan yang menyimak file kedua ini, saat ini situasi kamu dalam situasi yang bagaimana sih saat ini? Oke, baik. Saya melihat di sini situasinya kamu ini kayak ada situasi penyesalan ya. Kamu kayaknya lagi menyesali sesuatu, membuat keputusan. Di sini ada Page of Pentacles, kemudian ada Four of Pentacles yang membuat saya ngerasa kayaknya ini lebih ke arah kepada lebih kepada karir atau pekerjaan kalau boleh saya bilang, atau sesuatu hal yang lebih real atau nyata, bukan sesuatu yang ada hubungannya dengan asmara atau seseorang ibaratnya. Tapi ini kamu, situasi kamu saat ini pada saat menyimak video ini ya, perasaan yang paling dominan mengganggu perasaannya kamu saat ini mungkin adalah penyesalan atas pengambilan keputusannya kamu di masa lalu ya. Kamu ngambil keputusan itu kayaknya terlalu terburu-buru, nggak kamu pikirin lebih detail lagi ya, dan ini yang membuat kamu jadi seperti kayaknya ada penyesalan, mestinya harusnya begini, mestinya harus begini, mestinya harus begini, kayak begitu. Oke, ini bisa juga untuk kawan-kawan mungkin baru pindah pekerjaan ya, mungkin pada saat itu kamu dihadapkan dua pilihan, milih pekerjaan ini atau pilih pekerjaan ini, tapi kamu milihnya pekerjaan yang ini karena kamu terburu-buru. Jadi kamu ngerasa aduh mendingan, menyesal, aduh mendingan mestinya saya pilih pekerjaan yang ini nih, akhirnya kesempatan pekerjaan ini hilang jadinya, saya nyesal ya, things like that ya, energinya seperti ini. Oke, kemudian kita lihat untuk obstacle-nya ya, hambatannya ya, hambatan yang mungkin kamu temui dari situasi penyesalan kamu ini.
Oke, kita lihat untuk obstacle-nya, hambatannya. Oke. Ya, oke. Baik, di sini saya lihat ada sedih ya. Ya, ibaratnya situasi kamu ini, yang penyesalan ini membuat kamu merasa atau akan membuat kamu, ya, ibaratnya jadi seperti kehilangan inisiatifnya kamu untuk berubah, dan kamu malah makin memperburuk situasinya kamu. Jadi misalnya kamu udah pindah pekerjaan ini, kamu ngerasa nggak cocok, terus kamu menyesal aturan jangan diambil pekerjaan ini, dan ini perasaan ini membuat kamu jadi nggak pingin berusaha untuk menyesuaikan diri dengan situasi kamu saat ini, ibaratnya. Padahal kamu bisa menyesuaikan diri dengan kamu punya sumbernya untuk menyesuaikan segala sesuatu, tapi karena kamunya menolak, kamunya sendiri nggak kepingin, udah ada penolakan di dalam dirinya kamu, udah kamunya antipati, udah ngerasa nggak enak ngelihatnya, pokoknya udah nggak mood, kamu nggak berusaha mencari jalan keluar dari situasi ini. Yang ada hanya yang kamu rasa ada penyesalan, penyesalan, dan penyesalan. Jadi kamu akan semakin terluka, kalau boleh saya bilang. Kamu akan semakin sedih dari situasinya kamu, dan ini akan menjadi hambatannya kamu. Ya, ibaratnya kayak gitu. Ya, di kartu The Justice ini menandakan sebagai apa yang kamu keluarkan itu yang kamu terima. Apa yang kamu, what you see is what you get, gitu, ibaratnya kayak gitu. Oke. Kamu berusaha lari dari situasi ini. Kamu nggak berusaha menyelesaikan situasi ini. Kamu nggak berusaha menghadapi situasi yang sudah saat ini kan. Karena kamu masih memikirkan penyesalan. Kamu masih berandai-andai. Kamu nggak hidup presence jadinya. Kamu nggak hidup di detik dan momen ini. Akhirnya ini yang bikin kamu sedih, merenung, meratapi nasib. Oh, kenapa saya nggak milih yang kemarin? Saya nggak milih yang kemarin. Ibaratnya gitu. Oke, kita lihat untuk mungkin kartu sarannya atau what you can do in this situation. Kita shuffle dulu. Kartu saran untuk kawan-kawan yang memilih pilihan kedua dari situasinya kamu. Kita lihat ya. Alright, di sini ada kartu Four of Swords yang menyatakan kamu sebenarnya yang pertama adalah belajar menenangkan pikirannya kamu, belajar tidak menanggapi reaksi pikiran negatifnya kamu. Terus kemudian di sini ada Knight of Pentacles meminta kamu untuk berjalan lebih lambat lagi, memperlambat lagi langkahnya kamu dari situasi ini. Tadi saya sampaikan ya, di sini kan ada Pentacles ya, membuat saya ngerasa ini ada hubungannya dengan mungkin urusan bisnis atau pekerjaan atau keputusan yang kamu ambil, yang kamu atas dasar terburu-buru, terus kemudian kamu menyesal. Misalnya contoh, kamu ada mungkin tanam saham sama seseorang yang kamu kenal, ibaratnya kayak gitu. Mungkin kamu udah mendengar isu-isu buruk tentang orang ini, atau mungkin isu-isu yang gak baik tentang orang ini, tetapi kamu karena keputusan yang terlalu gegabah, kamu akhirnya mengeluarkan melakukan hal ini, ibaratnya kayak gitu. Dan ternyata apa yang jadi pemikiran buruknya kamu itu terjadi, dan ini yang membuat kamu sekarang tidak berusaha untuk merubah situasi ini, malah meratapi nasib ini, malah nyalahin orang ini, terus kemudian benci sama orang ini, terus kemudian ngejelek-jelekin orang ini. Padahal dari situasi ini kamu masih bisa ada hal yang bisa kamu lakukan, ibaratnya kayak gitu. Nah, saran untuk kamu adalah buang jauh-jauh dulu atau istirahatkan dulu pikirannya kamu, terus kemudian buang jauh-jauh pikiran negatifnya kamu atas situasi ini. Sebenarnya kalau kita pikirkan ya, di dalam dunia ini keputusan apapun itu kalau kita anggap itu adalah tepat, itu dia akan menjadi tepat. Jadi misalnya kamu ngerasa keputusan kamu di masa lalu ini nggak tepat, dia nggak tepat, kamu akan makin nyeselin. Tapi kalau kamu menganggap keputusan ini adalah keputusan yang tepat untuk kamu belajar sesuatu, there's things that you need to learn here, atau mungkin ada sesuatu hal yang harus kamu lewatin di sini,
ya, dan itu merupakan keputusan yang sangat tepat untuk kamu menjalani ini semua, merasakan ini semua. Pola pemikirannya kamu nggak akan lebih negatif. Kamu akan mulai menemukan solusi-solusi untuk menghadapi situasinya kamu. Terus kamu diminta untuk memperlambat langkahnya kamu. Don't make any decisions, jangan buat keputusan apapun. Terus kemudian sebelum kamu melangkah satu hal atau membuat keputusan satu hal, dipertimbangkan lagi, pertimbangkan lagi, pertimbangkan lagi. Terus jangan terburu-buru. Misalnya kamu udah belajar mengatasi pikiran negatif ini nih misalnya. Terus ada orang ngajakin kamu untuk mungkin tanam saham lagi. Bukannya berarti nggak boleh kamu tanam saham, tetapi kamu pelajari dulu sebelum menanam saham, sebelum mengeluarkan uangnya kamu pelajari dulu perusahaan ini gimana, perusahaan ini apakah stabil kah, atau mungkin naik turunnya floatingnya besar kah, atau floatingnya datar, atau floatingnya sedikit gerak, ibaratnya seperti itu. Kamu pelajarin mungkin 1 tahun terakhir ini saham, harga-harga sahamnya dia tuh gimana. Kalau naik turunnya agak terlalu floating, tinggi rendahnya itu mungkin jauh ya, mungkin ada baiknya kamu jangan bermain saham yang begini, ibaratnya kayak gitu, karena situasinya kamu saat ini belum memungkinkan kamu untuk terlalu mengambil banyak resiko. Knight of Pentacles terbalik ini meminta kamu melangkah jalan kamu itu semakin lambat. Aslinya dia itu memang udah lambat, karena dia melakukan sesuatu itu dengan teliti. Tapi karena situasi kamu saat ini situasi dalam penyesalan, situasi yang kamu rasa nggak benar, nggak tepat, kamu diminta akan harus lebih berhati-hati lagi. Ya, seperti itu. Oke, ini yang saya dapatkan untuk kawan-kawan yang memilih pile yang kedua. Terima kasih sudah menyimak. Kita jumpa lagi di readingan yang berikutnya. Sending you so much love. Namaste. Oke, baik, kita masuk untuk situasi kawan-kawan yang memilih pile yang ketiga. Kita klarifikasi. Kita clearkan dulu kartunya. Kita lihat untuk situasi kawan-kawan yang memilih pile yang ketiga saat ini dalam situasi yang bagaimanakah energi kamu. Oke, untuk kawan-kawan yang memilih pile yang ketiga, saya lihat situasinya kamu saat ada situasi yang cukup ibaratnya baik, tenang, adem ayem, nggak ada suatu permasalahan atau mungkin suatu kekhawatiran di dalam hidupnya kamu. Segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencananya kamu. Ya, sama seperti kayak wanita ini memintal benangnya ya, semuanya itu mengikuti apa namanya? Irama, mengikuti irama ya, dia dengan memintal benangnya, jadi benangnya nggak kusut, dan gitu kanan kirinya dia juga ngebantu dia ya, ibaratnya ada malaikat kecil yang melindungin supaya jangan benangnya kusut. Terus kemudian ya mengikuti planning atau rencana. Terus kemudian di sini ada seorang wanita yang sedang bermeditasi, ibaratnya baik pikiran maupun tubuhnya dia itu dalam situasi, dalam keadaan yang tenang kalau boleh dibilang ya, ibaratnya. Dan arti kartu lain lagi dari dua energi ini juga bisa dibilang mungkin kamu dalam situasi yang berpasrah saat ini, atau situasi yang berserah kepada Tuhan. It is what it is, apa yang terjadi akan terjadi, ibaratnya gitu. Dan ini yang membuat kamu bisa menenangkan dirinya kamu, menenangkan pemikirannya kamu. Oke, baik, kita lihat untuk kartu yang pertanyaan yang keduanya, apakah ada hambatan untuk kamu ya. Kalau misalnya kamu dalam situasi seperti ini, saya rasa mungkin gak akan banyak hambatan, karena kamu tahu bagaimana cara mengikuti irama.
Pada saat mungkin benangnya udah mau habis, mungkin iramanya kamu akan lebih lambat. Kalau benangnya baru awal mulai, mungkin kamu iramanya lebih cepat ya. Kamu bisa mengikuti irama yang terjadi. So I think will be not much obstacles in your life ya, nggak terlalu banyak kesulitan yang mungkin dihadapin gitu ya dalam kehidupannya kamu saat ini. Tapi we'll see, kita tetap tanya sama Spirit Guide, Higher Self, Holy Spirits, Ancestors, apakah ada kartu kedua yang mungkin need to more pay attention. Oke, di sini ada the Two of Wands, terus kemudian ada the Five of Cups. Obstacle-nya, oke. Dalam situasinya kamu ini, ibaratnya ya, mungkin ada hambatan yang untuk kamu adalah perasaannya kamu, mungkin ada masa lalunya kamu yang mungkin kamu belum lepaskan. Ya, mungkin ini sedikit mengganggu pikirannya kamu, sedikit membuat kamu teringat dengan kejadian masa lalu. Terus kemudian ini yang bikin kamu mungkin agak sedikit tidak tenang gitu ibaratnya ya. Tapi kamu tipe orang yang mengikuti planning gitu, mengikuti irama, kembali lagi ya. Planningnya kamu bagaimana, kalau nggak kejadian, kalau nggak terjadi, kalau nggak berhasil, ya udah gitu. Ibaratnya kamu nggak memaksakan dirinya kamu. Seperti tadi saya bilang ya, hambatan yang kita alami di dunia ini, kalau misalnya kamu bisa menggunakan situasi atau pola pemikiran atau perspektif pandangan kamu seperti ini, sebenarnya ini bukan halangan. Karena pada saat kamu merasakan sedih, manusia pasti merasakan sedih ya, entah itu apa situasinya, karena kita terlalu care sama sesuatu, kita terlalu masukin ke hati, sehingga itu yang bikin kita jadi sedih gitu. Tapi kalau misalnya kita bisa menenangkan pikiran kita, menenangkan emosinya kita bisa belajar seperti si ini ya, ibaratnya oke, pasangannya udah mungkin udah mati ibaratnya kayak gitu, terus udah nggak ada yang bisa dilihat di sini, atau mungkin nggak ada yang bisa dinikmati di sini karena gelasnya udah kosong semua. You just go with the flow. Sedih ya sedih gitu, tapi just go with the flow gitu. There's nothing you can do here, nggak ada yang bisa kamu lakukan di sini ya, ibaratnya kayak gitu. Jadi mungkin ada kesedihan, atau mungkin ada luka dari masa lalu, dari kehidupannya kamu di masa lalu yang mungkin tidak sesuai dengan rencananya kamu, tapi kamu bisa mengatasinya dengan baik. You can go out, menenangkan pikirannya kamu. Oke, tetap terakhir kita tarik untuk kartu just saran untuk kamu, atau mungkin what you can do in this situations. Apa yang bisa kamu lakukan dari situasi ini? Kita minta Spirit Guide, Higher Self, Holy Spirits, Ancestors. Oke. Apa yang bisa kamu lakukan dari situasi ini ya? Yang pertama, The Hermit. The Hermit ini ibaratnya pergi kayak misalnya menyendiri, atau bertapa, atau berbicara dengan diri sendiri, ibaratnya kayak gitu. Terus kemudian adalah melepaskan bebannya kamu. Kembali lagi ya, balik lagi sama seperti situasi ini. Sebenarnya ini saya rasa energinya lebih kepada spiritualnya kalian. Jadi kebangkitan spiritualnya kalian, atau mungkin energi spiritualnya kamu saat ini. Ya, kamu sudah memahami gerak-geriknya energi, kamu udah ngerti banyak keinginannya kamu atau rencananya kamu mungkin tidak sesuai dengan kamu saat ini, detik ini, tetapi bukan berarti kamu harus melepaskan impiannya kamu. So, kamu diminta pada saat kamu lelah, istirahat, terus kemudian lebih banyak koneksi dengan dirinya kamu sendiri, ya, menjadi terang untuk dirinya kamu, menjadi terang untuk kebatinannya kamu sendiri. So this is what you can do. Apa yang bisa kamu lakukan adalah mungkin lebih banyak komunikasi dengan dirinya kamu sendiri, terus belajar melepaskan bebannya kamu, apapun itu gitu. Kalau misalnya masa lalunya kamu yang bikin kamu sedih, ya you learn, belajar untuk melepaskan masa lalu, kesedihan yang siapa sih yang nggak bisa bikin salah ya gak? Di masa lalu kesalahan itu justrulah yang membuat kita atau membentuk diri kita hingga kita saat ini gitu. Menyesali hal tersebut atau menyesali keputusan kita di masa lalu tidak akan merubah situasi kita saat ini, malahan membuat kita semakin perasaan bersalah, merasa guilty. Nah, jadi kamu diminta untuk melepaskan beban tersebut. Apa yang sudah terjadi ya terjadi, gak akan bisa dirubah. Koneksi lagi dengan dirinya kamu sendiri, maafkan dirinya kamu, lepaskan beban tersebut.
Oke, baik, ini yang saya dapatkan. Terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah menyimak. Kalau misalnya kamu suka dengan channel saya ini, jangan lupa untuk kasih like-nya, share, dan juga subscribe. Kita jumpa lagi di readingan berikutnya. Akhir kata, sending you so much love. Namaste.